Halo semua, Kami dari HealthyX dan tim mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita tumben kompak ngomong gini, karena kita udah latihan ya? Oh iya, enggak, rekamannya 10 menit, latihannya setengah jam. Untuk ngomong mandi biar sama. Jadi teman-teman, hari ini bertepatan sama Hari Raya Idul Fitri dan kita senang banget bisa berbagi sama kalian semua, terutama kita sudah berhasil sebulan puasa penuh. Iya dong. Iya. Dan gue tahu itu buat beberapa orang, mungkin kita pernah bahas sebelumnya, orang-orang yang punya gangguan mah, itu kan perjuangannya nggak gampang buat mereka. Ya. Dan gue penyesuaian juga. Betul. Dan gue salut banget sama orang-orang di sekitar lu yang melaksanakan ibadah puasa. Gitu. Karena cobaan dari lu tuh berat banget buat gue. Karena gue nggak puasa. Nah, sebetulnya di hari kemenangan ini yang kita mau bagikan sama teman-teman sebetulnya adalah gimana caranya, enggak ini dari gue sih pertanyaan itu biasa, karena gue merasa kolesterol gue agak tinggi sebetulnya. Jadi kan gini teman-teman, kalau kita kondisi Lebaran, Idul Fitri, kita tahu bahwa akan ada banyak jamuan dari teman-teman dan sahabat-sahabat kita sebetulnya, gitu kan. Yeah. Nah sekalipun gue mungkin tidak ikut berpuasa, tapi gue suka menikmati sajian-sajian itu sebetulnya. Itu loh sebetulnya jadi concern gue. Ini yang jadi masalah gitu loh. Nah, puasanya enggak, ngerayain kemenangannya iya gitu. Lu menang apa gitu. Nah, ini jadi pertanyaan gue. Kita tahu kan di jamuan makan itu sangat identik dengan makanan yang berbau dengan kolesterol. Opor ayam, paling umum kan ketupat, mungkin ada rendang dan teman-teman. Santan gitu. pokoknya Santan, intinya. betul, santan. Nah, itu kan memicu kolesterol yang lumayan tinggi gitu. Berhubung gue juga kolesterol lumayan tinggi, sebenarnya ini sekaligus konten gue juga sih pribadi, bukan buat lu, buat gue sebetulnya. Yan, apakah orang kalau makan santan yang berlebihan, kolesterolnya kan bisa naik tuh. Setelah lewat lebaran, apakah bisa normal kolesterolnya? Bisa aja, Bud. Oh enak dong kalau gitu. Bisa aja, tapi nggak semua orang. Oh, Oke. Jadi kalau misalnya kita mau bicara tentang kolesterol itu, lu mesti tahu dulu nih kolesterolnya itu kenapa. Bisa aja kan misalnya karena faktor umur, ya. Makin tua orang kan berarti kemungkinan kadar kolesterolnya memang makin naik nih. Tinggi. Gitu. Bisa juga karena faktor bawaan atau genetik. Jadi banyak nih buat kolesterol itu udah tinggi pada usia muda. Oke. Nah kemungkinan sih itu karena memang udah ada ya bawaan, genetik. Nah atau yang ketiga memang karena faktor dia kebetulan lagi banyak makan pada saat periode tertentu. I see. Jadi Itu yang contoh misalnya Idul Fitri ini, Lebaran iya, ini. jadi misalnya, tapi Idul Fitri ini kan cuma satu hari ya. Kalau misalnya, lu tau kan kalau orang gym atau diet aja kadang-kadang ada cheat day nih. Iya. Nah, jadi kalau misalnya dalam satu hari itu biasanya nggak terlalu berpengaruh. Tapi bayangin kalau misalnya dalam kurun waktu misalnya sebulan, 2 bulan terakhir nih misalnya, konsumsi dia tuh banyak banget. Minyak, konsumsinya banyak banget, gorengan, santan-santan, misalnya makanan Padang nih. Sorry ya orang Padang gitu, bukan kita. Tapi itu enak gitu. Nah, misalnya dia konsumsi 2-3 kali dalam seminggu gitu kan. Sebenarnya itu kan over ya sebenarnya. Nah, itu akan terbentuk build up di dalam tubuh kita sehingga menyebabkan kadar kolesterol meningkat. Nah, tipe seperti itu yang kalau misalnya lu jaga makanannya dia akan turun lagi. I see. Gitu. Jadi sebetulnya bisa dengan syarat tertentu sebetulnya kan? Bisa. Makanya rekomendasi dari dokter untuk pengobatan orang dengan kolesterol tapi yang tidak terlalu tinggi ya, masih yang mepet-mepet gitu loh. Atau kita bilang normal high, tinggi normal. Itu biasanya adalah atur pola makan. Bukan dengan obat-obatan? Bukan dengan obat-obatan dulu. Kurangin ya gorengan, banyakin olahraga gitu. Atau yaitu kurangin makan makanan santan. Kenapa? Harapannya dengan kita mengurangi asupan makanan kita, ya otomatis nanti pelan-pelan tubuh kita akan menyesuaikan diri dan dia kadarnya akan turun. Yan, gitu. gue mau nanya, ini agak keluar sedikit. Ada nggak sih makanan yang secara, maksudnya dengan memang ada kandungannya khusus untuk mengurangi kolesterol? Gue pernah dengar misalnya orang makan lemon. Lemon tuh bagus banget untuk ngurangin kolesterol gitu. Ada nggak sih makanan yang memang tujuannya itu, maksudnya punya khasiat tertentu? Kalau yang memang benar-benar udah pasti banget, biasanya justru kalau gue cenderungnya adalah ke makanan seperti sayuran dan buah-buahan. Itu pasti? Itu karena ada teorinya, Bud. Jadi dia bukan berperan langsung untuk mengurangi kolesterol secara signifikan, tapi dia tuh lebih kepada untuk substitusi atau menggantikan makanan. Kalau lu udah kenyang dengan makanan buah dan sayur, ya bukan berarti lu makan buah sayur doang gitu. Tapi kalau misal konsumsi makanan lu dalam satu piring
itu diisi dengan beberapa porsi sayur, beberapa porsi buah, otomatis kan porsi log porknya akan dikurangi sedikit kan, dan mengurangi jumlah asupan santan dan kolesterol yang masuk dalam tubuh lu. Dan itu otomatis akan ngurangin kolesterol lu kan. Ngurangin kolesterol lu. Gitu. Gua soalnya gini, misalnya gua makan rendang gitu tadi 2 kali, jadi porsi gua sama, nambah buah dan sayur, rendang gua sih nggak berkurang. Kalau itu gimana ya maksud gua gitu ya? Ada caranya. Tiap kali lu makan rendang lu panggil gua. Gitu bagi 2. I see, itu make sense karena gini ya, maksud gue, gue pribadi meyakini ada beberapa buah-buahan tertentu yang bisa mengurangi kolesterol gitu. Maksudnya. Nah mungkin bisa lu share buat contohnya. Iya, gue pernah dengar ini. Ini ada orang bilang gitu, kalau kita tahu di Timur Tengah itu kan identik makan kambing gitu. Sangat kambing kan darah tinggi, kemudian kolesterol banyak, dia makan daging-dagingan unta lah something kayak gitu. Terus gue nggak tahu ini benar atau enggak gitu. Mereka abis makan tuh mereka suka peres lemon, mereka minum langsung. Buat mereka tuh kayak ramuan turun-temurun gitu loh. Mungkin nanti kita bisa cari infonya. Gue soalnya juga nggak tahu. Jadi gue mulai ikutin tuh. Tiap pagi gue minum lemon sama madu. Which is memang sehat kan lemon sama madu. Gue minum tiap pagi gitu. Tapi masalahnya kok perut gue nggak mengecil-mengecil gitu kan. Apa ini mitos ya? Tapi jangan salah. Maksudnya gini loh. Kalau kita membicarakan kolesterol, kita nggak selalu bicarain soal perut. Itu yang suka jadi salah persepsi buat orang. Misalnya gini ya, misalnya ada seseorang dibilang, wah Pak atau Ibu, kadar kolesterol Bapak tinggi nih gitu kan. Terus langsung dipikirannya, masa sih? Saya kurus. Iya betul. Padahal nggak ada hubungannya. Padahal ya mungkin ada hubungannya, tapi bukan berarti orang gemuk kolesterol pasti tinggi atau sebaliknya orang kurus pasti nggak ada kolesterol. Itu kita nggak bisa lihat dari sana. Yang bisa membuktikan kadar kolesterol tinggi atau tidak itu hanyalah pemeriksaan laboratorium di laboratorium darah, bisa di rumah sakit atau di laboratorium swasta. Itu satu. Nah yang kedua, nah sekarang misalnya lu mau konsumsi lemon sama madu nih, nah tujuan lu apa gitu loh? Tujuan lu misalnya mau nurunin berat badan, oke. Selama tapi agak asem sih ya, cuma kalau dari sisi gue mungkin agak hati-hati dengan pencernaan aja karena perut lu kosong, lu paksain makan yang asem, takutnya malah jadi sakit mah gitu. Beberapa orang iya, banyak yang bilang gitu. Jadi sakit gitu, mah, jadi mencret-mencret gitu. Nah itu concernnya gitu. Nah terus yang kedua, bisa aja nih itu buat cara lu sebagai diet. Kenapa gitu? Karena pagi-pagi lu minum madu sedikit itu kan sebenarnya madu itu kan punya banyak glukosa, gula sebagai sumber energi gitu. Jadi anggapnya kayak itu sebagai pengganti sarapan. Jadi lu nggak lapar. Iya. Tapi masalahnya abis makan itu gue tetap makan. Nah sih. itu makanya di mana lu bisa berharap perut lu kecil gitu maksud gue. Oke. Kayaknya gue merasa itu tuh jadi seperti obat tuh gak lo. Jadi makan ini sebelum gue makan nasi itu hilang tuh lemak-lemak gue tuh. Kayaknya salah, kayak gue salah deh kayaknya. Itu sugesti berarti. Lumayan sugesti gitu. Sedangkan kalau misalnya lu yang mau benerin perut gitu ya, otomatis kembali lagi ke kalori counting. Hitung kalori yang masuk dan keluar itu lagi gitu. Oke, ini kedua juga banyak orang yang tanya sebetulnya. Apakah orang dengan penyakit tertentu tidak bisa menikmati makanan di hari Lebaran? Orang dengan kolesterol tinggi, dengan darah tinggi gitu bisa nggak sih? Penyakit jantung misalnya gitu ya. Sebenarnya sih kalau dari gue bisa. Cuma ada satu penyakit Bud. Memang ini mesti nih. Karena gue yakin kalau misalnya dia pesakit ini nggak akan bisa menikmati makanannya. Sariawan. Iya benar. Berarti kita masih bilang ini penyakit yang diharamkan ketika hari Lebaran. Sariawan, iya benar. Kayaknya bisa gue post di Instagram tuh lucu banget tuh kayaknya tuh. Masuk akal, benar. Nah sekarang gini nih. Kalau kondisi penyakit seseorang itu kan kita bagi menjadi 2 buat biasanya. Ini kan kita bicara penyakit kronis ya. Yang kayak penyakit jantung, gula, kolesterol, trigliserid lah, asam urat gitu. Semua itu adalah penyakit kronis kita sebut. Nah kita bagi menjadi 2. Ini terkontrol atau tidak? Gitu. Nah selama penyakit itu terkontrol itu maksudnya bisa dijaga. Jadi misalnya dulu kita anggap contohnya misalnya Budi nih ya. Budi dulu misalnya lu punya penyakit ada kadar gula lu tinggi. Pas dicek, wah benar nih kayaknya si Budi ada DM nih. Tapi lu rutin minum obat, pola hidup dibaikin, terus udah gitu olahraga. Nah setelah dicek lagi, gula lu bagus. Nah tapi kan kalau yang namanya gula kan seperti kita tahu nggak pernah bisa belum bisa disembuhkan. Makanya Budi disebut dengan penderita gula tapi terkontrol. Nah kalau penderita gula yang terkontrol itu lebih lenggang Bud. Boleh aja dia makan lebih banyak sedikit pada hari raya.
Karena dia bisa mengatur polanya lagi kan, pola hidupnya lagi kan. Ya, cheat day-nya dia. Nah, cuma ya diharapkan ya jangan kelamaan, jangan kebablasan juga gitu. Mentang-mentang hari rayanya seminggu lu makan terus ya. Atau lu sampai setahun gitu makan terus, lu pikir hari raya terus gitu ya. Bubar itu. Itu udah bukan terkontrol lagi gitu. Nah, kategori yang kedua adalah tidak terkontrol. Jadi biarpun lu udah minum obat atau malah lu tipe orang yang nggak mau minum obat. Udah tahu ada riwayat penyakitnya tapi didiemin aja. Nah, ini yang sedikit berbahaya sebenarnya. Gitu. Saran gue sih sebenarnya kembali lagi adalah apapun yang lu makan boleh, asal jangan terlalu banyak. Ya kan? Sedang-sedang aja deh porsinya. Lu minum air kebanyakan aja kembung, nggak bagus gitu. Nah, cuman pada penderita yang terkontrol ini masih lebih silakan deh gitu, karena tubuh lu kapasitasnya masih bagus. Pada yang tidak terkontrol ini yang harus hati-hati. Gitu. Dan sebenarnya sih kalau pada yang tidak terkontrol ini bahayanya bukan pada makanan yang dia makan pada saat hari rayanya, tapi lebih kepada pada penderita penyakit yang tidak terkontrol, apapun penyakitnya, itu kita bayangkan tuh seperti balon yang siap meletus kapan aja. Jadi kapan aja, nggak cuma soal hari raya. Iya, kita nggak tahu nih. Bisa aja mungkin pada saat hari raya dia konsumsi dia konsumsi makanannya terlalu banyak, yang kadar garamnya terlalu banyak, padahal tekanan darah dia udah tinggi nih misalnya. Dia makan lagi konsumsi garam yang banyak, tekanan darahnya makin tinggi, meletus, akhirnya terjadi stroke. Gitu. Dan itu bisa jadi bukan kejadian pas hari rayanya, bisa aja besokannya atau setelahnya, karena kadar garam itu kan bertahan di dalam tubuh kita beberapa hari. I see. Gitu. Kan maksudnya penyakit yang tidak terkontrol itu dia tidak memeriksakan kondisinya gitu ya. Dia tidak, memang kondisinya maksudnya tidak terkontrol tuh gimana sih gitu, gue pengen tahu. Kondisinya ada, tapi dia tidak melakukan apa-apa mengenai hal itu. Dan I see. Atau obat yang dia konsumsi masih belum cukup untuk membuat penyakitnya itu dikontrol gitu. Oke, that makes sense. Gitu. Jadi dengan kata lain kan, lu tahu lu punya penyakit, tapi lu nggak mau memeriksa kesehatan lu kan? Nah itu satu. Nah atau yang kedua, lu udah periksa kesehatan lu udah minum obat, tapi mungkin namanya orang itu kan kalau minum obat perlu penyesuaian ya buat ya. Makanya itulah kenapa kalau misalnya pada mungkin kayak bokap lu juga waktu itu kan, bokap lu kan dari riwayat penyakit stroke juga ya. Pasti dari dokter kan bilang kan kontrol ya pak. Iya. Nah itu untuk menilai efektivitas obat yang dikasih. Makanya dia ada alat tensi sendiri kan untuk jaga-jaga di rumah. Gitu. Nah nanti setelah pas kontrol itu ditanya pasti, bapak gimana keluhannya gitu, ada apa enggak, terus dicek kan tekanan darahnya, dicek lagi ininya. Waduh, nih bapak udah minum obat darah tinggi tapi kok tekanan darahnya masih tinggi ya, nggak bisa nih pakai obat yang ini, ganti. Harus ganti atau tambah gitu. Jadi memang kalau untuk mengontrol suatu penyakit perlu waktu, perlu usaha, dan juga perlu kontrol beberapa kali biasanya kalau penyakitnya memang udah berat, apalagi kalau udah komplikasi. Ada ada darah tinggi, ada gula, ada jantung misalnya, itu pasti membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa kita kontrol dengan baik penyakitnya. I see, that makes sense. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman, lu ada tambahan lagi? Udah, capek lihat muka lu. Memang, kan kita mau hari lebaran kita pengen happy-happy kan, kita gak mau menyiksa satu sama lain sebetulnya. Jadi teman-teman, buat segala hal sebetulnya semua ada patokannya, semua ada nilai standarnya, semua ada kata cukupnya gitu. Segala hal yang di luar, segala hal yang berlebihan lah, pada hakikatnya gak baik apapun ya. Nggak cuma soal makanan gitu, kelebihan uang juga gak baik. Tapi sih so far kita masih kekurangan. Jadi kalau ada mau endorse boleh loh, kayak gitu. Kelebihan uang tuh satu poin tertentu, Bud. Oke sih. Lebih enak nangis di dalam mobil Mercy daripada nangis di atas motor, bener gak? Itu boleh lebih lah. Kalau kolesterol gitu-gitu jangan lah. Kita mau info bahwa setiap weekend kita kita suka ngadain Instagram live bareng pendengar kita, bareng dokter spesialis untuk ngobrol hal yang berbau kesehatan pastinya. Ya. Dan juga podcast kita akan tayang setiap hari apa ya? Setiap hari Kamis, kita akan tayangin podcast dan juga channel YouTube kita. Itu akan naik, jadi jangan lupa untuk saksikan terus setiap minggunya. Ya, dan jangan lupa IG kita ada di healthiest.id. Jadi sampai situ aja, sampai jumpa di episode minggu depan. Stay healthy, stay alive. Bye-bye.